Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la nuhsi tsana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Hadirin yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah dengan ragam kenikmatan yang sampai detik ini kita dapatkan. Di Jumat yang berkah ini, sekejap kita luangkan waktu untuk sama-sama merenungkan firman Allah, surat Al-Baqarah ayat yang ke-234. Temanya adalah masa iddah atau masa tunggu bagi perceraian dengan kematian. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian dengan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya atau beriddah 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah habis masa iddahnya, maka tiada dosa bagi kalian para wali membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kalian perbuat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini masih berbicara tentang perceraian, namun perceraian akibat kematian. Ayat 233 yang lalu berbicara tentang penyusuan anak, sengaja ditempatkan antara uraian tentang perceraian akibat talak dan akibat kematian. Karena pernikahan yang disebut pada awal-awal kelompok ayat ini akan membuahkan anak dan mengandung pembicaraan tentang penyusuan. Firman Allah Subhanahu wa taala, وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. Orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian dengan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri tersebut menangguhkan dirinya atau beriddah dengan masa 4 bulan 10 hari. Alan nisa'il lawati yamutu azwajuhunna ayyankusna bil iddati arba'ata ashhurin wa 'ashrata ayyamin hadadan ala azwajihinna. Bagi perempuan-perempuan yang ditinggal mati suami-suaminya, maka wajib menahan dirinya dengan masa iddah selama 4 bulan 10 hari sebagai batas untuk suami-suami mereka. Menurut Imam Ali As-Sabuni di dalam Safwatut Tafasir, bahwa hukum ini berlaku bagi istri yang tidak hamil, tetapi jika ia hamil maka masa iddahnya berakhir sampai melahirkan kandungannya. Hal demikian sesuai dengan firman Allah, wa ulatul ahmal ajaluhunna ayyada'na hamlahunna. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Surat At-Talaq ayat yang keempat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini ditujukan langsung kepada istri-istri yang suaminya wafat, kendati kata yang menunjuk kepada mereka itu tidak disebut secara tegas dalam teks ayat. Pemahaman demikian karena tidak masuk akal jika suami yang telah meninggal dunia itu menjadi tujuan petunjuk ayat ini. Namun sesungguhnya ayat ini pun juga berlaku untuk seluruh masyarakat, laki-laki maupun perempuan. Sehingga ayat ini menjadi tanggung jawab atas setiap individu muslim
untuk ikut menegur siapa yang tidak melaksanakannya, siapa yang tidak memenuhi masa tunggu atau masa iddah bagi seorang perempuan yang ditinggalkan wafat oleh suaminya, serta menenangkan dan menyabarkan janda-janda agar sabar menunggu masa iddahnya. Mufassir mengatakan bahwa dalam masa iddah itu tidak menggunakan dengan masa haid dan masa suci, namun dengan menggunakan kalimat bulan dan hari. Maksudnya ini agar kondisinya bisa diketahui secara umum oleh masyarakat. Hadirin rahimakumullah, apa yang dimaksud dengan masa tunggu ini diantaranya adalah menampakkan masa berkabung atas kepergian sang suami. Karena itu pada masa tersebut istri tidak diperkenankan berdandan, seakan-akan jika ia seperti itu ia merayakan kepergian suaminya setelah berharap dapat suami baru. Namun tentu istri tidak dituntut harus penampilan buruk juga, termasuk istri tidak keluar rumah kecuali memenuhi keperluan yang sangat mendesak. Masa 4 bulan 10 hari itu jauh lebih pendek dibandingkan pada masa jahiliyah, yakni 1 tahun penantian. Kalimat berikutnya pada ayat yang mulia ini adalah فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Kemudian apabila telah habis masa iddahnya, maka tidak ada dosa bagi kalian, wahai para wali, membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Apabila telah habis masa iddahnya, maka tidak ada dosa bagi kalian, wahai para wali, untuk memberi izin kepada mereka untuk menikah dan berbuat sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat, yakni berhias dan menerima pinangan. Anggota masyarakat pun tidak boleh melarangnya selama hal demikian itu dilakukan dengan cara yang sesuai dengan syariat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah mengetahui apa yang kalian perbuat, ai alimun bijami'i a'malikum fayujazikum 'alaiha. Allah mengetahui segala perbuatan kalian, maka Allah akan membalas segala amal-amal kalian. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah makna surat Al-Baqarah ayat yang ke-234 tentang masa iddah atau masa tunggu karena perceraian kematian. Sungguh hanya di agama Islam ini masalah aturan tunggu, masalah iddah diatur secara rinci untuk kebaikan kehidupan di dalam masyarakat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.